Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Berendo TVRI Bengkulu edisi hari ini dengan tema Waspada Musim Pancaroba, dan tentunya masih dengan kedua narasumber yang ada di tengah-tengah kita. Ada Pak Klaus Damanik dari BMKG Provinsi Bengkulu dan juga Bapak Herwan Antoni dari BPBD Provinsi Bengkulu. Saya ingin ke Pak Herwan Antoni nih Pak. Kita kan kondisinya syukurnya kita tidak terkena banjir di tengah banyaknya daerah-daerah lain yang terkena banjir ya Pak. Ini upaya mitigasi ke depannya seperti apa nih Pak, supaya kan jangan sampai di kadar ledakan seperti yang dikatakan Pak Klaus tadi kita jadi kelabakan yang dalam menghadapinya. Seperti apa Pak? Ya tentu mitigasi ini kan banyak melibatkan banyak pihak. Ya, artinya tidak hanya BPBD. Itu pihak-pihak itu ya lintas lah, baik pemerintah, ya kemudian NGO atau kelompok-kelompok pemerhati lingkungan, ya kemudian termasuk BMKG, ya termasuk ya semua ya yang beraktivitas terutama di bagian hulu, ya bagaimana kita mempersiapkan di hulu ini untuk jangka panjang, bukan hanya sekedar mitigasi sesaat. Nah, misalnya di hulu kita ketahui bahwa sumber air banjir ini kan berada di hulunya. Hulunya itu berada di Rejang Lebong, Kepahyang gitu kan. Nah, ini tentu harus bagaimana di situ ya hulu-hulu sungai itu ya selama ini mungkin ada penggundulan hutan dan sebagainya, ini perlu diwaspadai, dicegah, kemudian bagaimana penanaman penghijauan kembali. Ya, kemudian masyarakat kita yang berada di aliran sungai yang beresiko ketika terjadi banjir bandang dan sebagainya itu ya diantisipasi. Ya, artinya begitu ada air yang sudah mulai meluap dan sebagainya harus segera mempersiapkan diri untuk siaga. Ya, jangan sampai kemarin kejadiannya kan tengah malam itu kan. Ya, tidak bisa apa-apa lagi, apalagi air bahnya begitu besar. Ya, sehingga masyarakat kita itu ya tidak bisa apa-apa ya karena tinggalnya di aliran sungai. Nah, kemudian juga antisipasi kita ya bagaimana ya di tempat-tempat yang menyebabkan sumbatan-sumbatan itu ya, terutama misalnya pertemuan antar air yang ada itu ya diantisipasi. Ya, kemudian bagaimana kita terakhirnya di Bengkulu ini ya perlu ya penyusunan ya perekayasannya dan sebagainya, kan tentu ini kan banyak pihak, dari pihak PU-nya, ya pihak lingkungannya dan sebagainya yang harus dibangun. Ya, artinya bagaimana membangun suatu sistem mitigasi yang terencana, itu yang kita harapkan. Integrasi antara integrasi yang itu yang kita harapkan demikian, karena memang ini banyak pihak yang harus betul-betul duduk bersama, dibangun dan melakukan mitigasi ini secara bersama. Oke Pak, kalau kebiasaan dari masyarakat khususnya yang ada di kota nih Pak, itu pengaruhnya besar seperti misalnya kebiasaan membuang sampah dan lain sebagainya, itu mempengaruhi tidak Pak? Itu ya salah satunya perilaku masyarakat kita yang membuang sampah sembarangan, sehingga nanti menyebabkan aliran-aliran siring sungai kita kan ada di beberapa tempat itu kan, itu yang tersumbat. Nah, ketika terjadi penyumbatan itu ya pasti ya akan terjadi ini penolakan, airnya bisa mengalir ya, menyebabkan meluap ya. Itu salah satu ya, kebanjiran di kota ini salah satu faktornya itu tadi buang sampah sembarangan. Ya, aliran-aliran sungai kita itu ya terhambat ya, kecepatan dia airnya itu ya pasti ya, apalagi plastik kan susah ya, susah untuk diuraikan, sehingga menyebabkan ya sumbatan-sumbatan. Itu sumber daripada salah satu daripada banjir yang terjadi di Kota Bengkulu ini.
Oke, itu ya pemirsa artinya harus didengarkan bahwa jangan tiba-tiba banjir kan mengeluh, tiba-tiba banjir tapi buang sampahnya ternyata di sungai ya Pak ya. Nah ini kadang-kadang aktivitas dari masyarakat juga yang mempengaruhi banjir yang ada di Provinsi Bengkulu. Karena tadi kan hujan ini kan salah satu faktornya saja. Termasuk pengembangan perumahan baru. Itu juga Iya, besar ya, Pak? pengembangan perumahan baru kadang-kadang ya tidak memperhatikan sisi lingkungan, tidak membangun drainase yang apa itu yang bisa yang sesuai gitu kan, kadang-kadang ya sekedar dibangun dan sebagainya. Ya, itu yang potensi-potensi seperti itu. Artinya bagaimana ketika membangun kawasan pemukiman baru juga harus memperhatikan ya kewaspadaan terhadap potensi aliran airnya, banjir dan sebagainya. Oke, saya ke Pak Klaus nih. Ini pertanyaan sedikit out of context nih Pak, tapi saya rasa juga penasaran juga banyak pemirsa dari rumah nih Pak. Ini kan banyak sekali isu-isu dan juga obrolan di masyarakat. Oh ini musim hujan itu katanya yang ujungnya. Itu seperti apa Pak? Jelaskan dulu. Ya, jadi seperti ini ya Mas ya, begitu juga pemirsa TVRI. Kalau ya dulu ya zaman saya anak-anak lah gitu ya. Ada istilah zaman kita sekolah dulu kalau sudah ber sediakan ember, begitulah kita. Nah ini kalau kita lihat sekarang itu bahkan sekarang ini April loh ini, Maret ya, Maret itu kita hujan gitu. Artinya apa? Kami juga baru minggu lalu itu baru melakukan rapat penentuan awal musim secara nasional. Nah kita juga di sana menggaungkan, bahkan kita sampai cetak kaos itu, perubahan iklim itu bukan hoak. Ya. Artinya apa? Kalau dulu berhujan, sekarang di Maret kok hujan. Artinya apa? Kita percaya atau tidak, yakin atau tidak, ya sudah terjadi perubahan itu. Itu murni karena faktor alam atau juga dipengaruhi faktor non alam juga Pak? Alam itu kan sebetulnya dia tidak bergerak kalau alam itu. Justru ya ulah kita lah yang mengakibatkan itu gitu ya. Artinya tadi udah singgung, contoh kecil ya buang sampah aja. Artinya kan sudah beberapa kali dan sudah banyak program, yuk kita pilah sampah. Yang plastik dipisahin, yang kertas yang bisa larut dipisahin. Supaya apa? Ini yang plastik bisa didaur ulang kah? Artinya apa? Bisa juga nantinya akan peningkatan ekonomi seperti itu. Nah, yang larut itu tadi bisa jadi pupuk kompos, bisa ini sehingga kalau kita sampah kita bakar sama aja kita nambahin CO2 jadinya. Gitu kan? Artinya sampah itu juga kalau kita kelola dengan baik tentu akan yang pertama bisa meningkatkan ekonomi masyarakat juga dari sana dengan pembekalan pengetahuan ya. Kemudian dari sisi sampah yang mudah larut itu bisa dijadikan pupuk. Artinya apa? Kita lebih ramah ke lingkungan. Seperti itu. Artinya kalau tidak ada upaya untuk memperbaiki ya minimal jangan nambahin. Seperti itu ya. Maka memang ke depan ini masalah lingkungan dan perubahan iklim ini isu yang paling seksi. Bukan hanya Indonesia, bahkan dunia. Setiap tahun ada dilakukan rapat berkaitan dengan bagaimana caranya menahan laju kenaikan suhu. Karena diprediksi kalau ini terus berlanjut maka ketika nanti es di kutub mencair maka daratan akan banyak yang hilang dengan naiknya tinggi muka laut ya seperti itu sehingga memang pemerintah dan masyarakat itu harus saling Pak. Artinya kalau kita bicara bencana itu tidak cukup dengan BPBD mungkin karena Badan Penanggulangan Bencana orang udahlah itu urusan BPD nggak akan bisa. Artinya harus sinergi antar pihak terkait dengan masyarakat. Pertama tadi berkaitan dengan banjir bandang. Mungkin masyarakat ketika melihat penyumbatan di daerah aliran sungai pada saat musim-musim hujan itu kan mungkin bisa segera melaporkan supaya dilakukan tindakan ke sana. Mungkin membantu artinya cukup laporan aja Pak sepertinya ini penyumbatan. Kalau enggak ya seperti tadi Pak. Begitu itu menyumbat di sana sekali dia lepas maka ya sama kayak tsunami Pak datangnya. Kalau dia dalam kapasitas besar ya. Itu satu. Yang kedua mengelola sampah tadi limbah gitu ya supaya
kita slogannya itu mulai dari diri sendiri lah, gitu ya. Baik itu aparatur, ya kita juga kalau memang kita mungkin ya selaku aparatur kita buat sembarangan sampah misalnya sambil jalan lewat buang aja ya, apalagi masyarakat gitu ya. Artinya kita juga tetap memberikan contoh dan himbauan. Nah kemudian bagaimana juga masyarakat itu supaya paham ketika kita menyampaikan info tadi. Kadang-kadang beberapa kejadian kita sudah sampaikan, artinya gini Pak, BMKG memberikan informasi 3 bulan ke depan iklim kita seperti apa, ini konsumsi pertanian dan lain-lain sebagainya. Kemudian kita juga mengupdate informasi per 10 harian Pak. Jadi nanti dalam 10 hari ke depan kita bisa sampaikan daerah mana yang hujannya tinggi, dan kita juga sudah buatkan daerah-daerah yang berpotensi banjir 10 hari ke depan. Sehingga memang pihak terkait bisa mengacu ke sana dalam. Nah, kemudian kita juga mengeluarkan perakiraan dini cuaca dan iklim ekstrim per 10 harian. Nah, kita juga buat perakiraan cuaca ekstrim per 3 harian. Nah, jam-jaman juga setiap hari ketika ada perubahan kita juga sampaikan. Nah, tapi kenyataannya beberapa kali kejadian kan ada yang tertimpa pohon tumbang lah, padahal kita sudah share itu. Akan ada hujan deras disertai angin kencang, masih juga maksakan keluar. Walaupun sudah di-share berkenaan dengan bagaimana ke depan, tapi intinya adalah dimulai daripada diri sendiri. Betul. Semakin menarik Bapak, kita harus jeda terlebih dahulu, kita akan lanjutkan pembahasan di segmen selanjutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Brendo TVRI Bengkulu.